Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik fa innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa lil hadirina was sami'in. Bapak Ibu dan juga pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah SWT kita bisa melanjutkan seri ngaji kitab kita. Kita berharap dan memohon kepada Allah SWT semoga pada pengajian di pagi hari ini Allah SWT berkenan memberikan taufik, hidayah, memberikan pengajaran, memberikan ilmu dan juga pemahaman yang baik dan benar pada kita, dan semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah untuk diri kita, untuk keluarga kita dan untuk masyarakat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, pagi ini kita akan belajar hadis. Kitab yang kita baca adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Insyaallah kita akan membaca hadis yang ke-13 insyaallah. Qala Imam Nawawi rahimahullah di kitabi Al-Arba'in An-Nawawiyah, Al-haditsu ats-tsalitsa asyara. Al-haditsu ats-tsalitsa asyara. Hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. An Abi Hamzata An Abi Hamzata, diriwayatkan dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah SWT meridhai Anas bin Malik, khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum, la yu'minu tidak beriman, ai imanan kamilan, maksudnya iman yang sempurna, tidak beriman secara sempurna, ahadukum salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba, sehingga ia mencintai li akhihi, untuk kebaikan saudaranya atau untuk sesuatu yang positif bagi saudaranya. Apa yang dicintai? Yang dicintai adalah sesuatu, sesuatu. Yuhibbu, yang ia mencintainya, li nafsihi, untuk kebaikan dirinya. Jadi al-haditsu ats-tsalitsa asyara. Hadis yang ke-13, An Abi Hamzata, dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, semoga Allah meridhoinya, khadimi Rasulillah. Anas bin Malik adalah khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu,
tidak beriman, ai imanan kamilan, maksudnya adalah iman secara sempurna. Ahadukum, salah seorang di antara kamu, hatta yuhibba, sehingga ia mencintai, li akhihi, untuk kebaikan atau untuk manfaat saudaranya, apa yang dicintai, ma, sesuatu, mencintai sesuatu, yuhibbu, yang ia mencintai, li nafsihi, untuk kebaikan dirinya, yang ia mencintai li nafsihi, untuk kebaikan dirinya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan oleh Al-Imam Muslim. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, untuk cerita tentang Anas ibnu Malik sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Jadi tidak perlu saya ulangi lagi. Langsung masuk saja kepada hadisnya sekarang, ya. Masuk kepada hadisnya. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, hadis ini sering kita dapati terjemahannya itu kurang tepat. Kita dapati terjemahannya apa? Kurang tepat. Sering kita dapati terjemahannya berbunyi begini: salah seorang di antara kamu tidak beriman secara sempurna sehingga ia mencintai saudaranya. Sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Biasanya atau kadang-kadang kita dapati terjemahannya begitu, ya. Jadi objek yang dicintai adalah saudaranya. Objek yang dicintai adalah saudaranya. Nah, itu kurang tepat terjemahan kalau yang objek yang dicintai adalah saudaranya. Sebab kalau terjemahannya begitu, maka redaksi bahasa Arabnya adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu. Hatta yuhibba akhahu kama yuhibbu nafsahu. Kama yuhibbu nafsahu. Jadi kurang tepat terjemahan itu, ya. Nah, termasuk saya pernah menyampaikan hadis ini sebagai bahan taujih saya, dan waktu ada yang mengupload atau menaikkannya ke sosial media, yang dinaikkan adalah terjemahan yang versi kurang tepat itu, ya. Jadi objek yang dicintai menurut hadis ini bukan saudaranya, tapi sesuatu yang baik untuk saudaranya. Ya, beda gitu, ya. Sesuatu yang baik untuk saudaranya. Itu objek yang dicintainya itu, ya. Nanti penjelasannya kita jelaskan insyaallah. Jadi bukan berbunyi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba akhahu. Bukan begitu, ya. Bukan hatta yuhibba akhahu, tetapi hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi. Apakah terjemahan itu tidak ada hadisnya? Kalau terjemahan itu ada hadisnya juga, ya. Walaupun tidak persis begitu. Nah, ini sekaligus, ya, bahwa Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu ini di samping meriwayatkan hadis yang sekarang kita kaji, yaitu hadis ke-13 ini, ya. Anas ibnu Malik juga meriwayatkan hadis lain. Hadis lain tentang cinta juga, dan objek cintanya berbeda. Objek cintanya berbeda, ya. Yaitu hadis muttafaqun alaih. Hadis muttafaqun alaih, hadisnya disepakati oleh Imam Bukhari dan oleh Imam Muslim. Bunyinya salasun, ada tiga hal. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada tiga hal yang jika tiga hal itu ditemukan ada pada orang tertentu. Ada tiga hal, man kunna fihi salasun, ada tiga perkara, ada tiga hal.
Siapa saja yang pada orang itu terdapat 3 hal ini, maka orang itu akan mendapatkan namanya halawatal iman, mendapatkan manisnya iman. Yang pertama adalah an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama yaitu jika Allah SWT dan Rasulnya lebih dicintai olehnya melebihi cintanya kepada selain keduanya. Kalau kita bisa sampai ke posisi menjadikan Allah dan Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada selain Allah dan Rasulnya, kita akan merasakan namanya manisnya iman. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Nah, inilah yang objeknya itu orangnya Bapak Ibu ya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah ia mencintai seseorang. Nah, ini objek yang dicintai orangnya sekarang. Hendaklah ia mencintai seseorang yang ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang ia tidak mencintainya kecuali karena Allah. Yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yukdhafa finnar. Ia tidak suka atau ia membenci, ia tidak suka atau ia benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana ia tidak suka atau ia membenci kalau ia dilemparkan ke dalam api. Kalau ia dilemparkan ke dalam api setelah Allah SWT menyelamatkan dia dari kekufuran, ogah atau tidak mau lagi kembali kepada kufur, seperti tidak maunya dia kalau dia dilemparkan ke dalam api, baik api dunia ataupun apalagi api neraka. Nah, di hadisnya itu objek yang dicintai memang manusianya, yaitu an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Oke, itu yang dicintai saudara. Sedangkan yang sekarang kita baca ini yang kita cintai itu bukan orangnya, tapi sesuatu yang manfaat, sesuatu yang baik untuk saudara kita. Sesuatu yang manfaat, sesuatu yang baik untuk saudara kita. Nah, penjelasannya kira-kira begini. Ya. Ini bisa dalam ini ya. Ini bisa dalam. Ya. Dalamnya bagaimana ya? Umpamanya begini, yang saya punya saudara seiman, ya, saudara kerabat gitu bisa juga ya. Tapi utamanya di sini saudara seiman. Saudara saya atau tetangga saya seiman ini, atau teman saya atau kawan saya seiman, kawan saya seperjuangan, dia mendapatkan rizki yang cukup melimpah. Karena dia mendapatkan rezeki cukup melimpah, maka dia bisa memberi kendaraan roda 4 umpamanya. Tentu bagi dia berhasil mendapatkan rezeki untuk memberi kendaraan roda 4, menyenangkan bagi dia. Saya tidak punya rezeki yang seperti itu sehingga saya tidak bisa membeli kendaraan roda 4. Gitu ya. Gitu. Nah, terhadap apa yang saya lihat dan terjadi pada saudara saya atau tetangga saya atau teman saya atau kawan saya itu, walaupun saya tidak bisa membeli, tapi saya ikut senang. Saya ikut senang. Nah, itu pengertian apa namanya? Nah, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Walaupun saya tidak punya, walaupun saya tidak mampu, walaupun saya belum bisa atau bahkan tidak bisa, tapi melihat saudara saya, melihat tetangga saya, melihat teman saya, melihat kerabat saya, melihat yang lain-lainnya bisa mendapatkan itu, sebagaimana dia senang, saya pun ikut senang. Kalau hadisnya sih bukan begitu. Sebagaimana
Kalau saya punya seperti itu senang, nah, perasaan yang sama juga saya miliki saat saya melihat saudara saya mendapatkan seperti itu. Nah, itulah maksud hadis ini. Atau salah satu maksud dari hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, ini konteksnya berarti maksud hadis ini yang muncul pada diri kita itu senang, bukan iri, bukan dengki. Bukan iri, bukan dengki, bukan hasad, dan juga bukan heket. Heket itu dengki, hasad itu iri. Tapi kita ikut senang. Ya kalau ini untuk cerita anak-anak sekolah umpamanya, ya, cerita anak-anak sekolah yang levelnya level anak sekolahan umpamanya, ya. Kita berteman dengan satu kelas atau kuliahan, kita berteman dengan satu angkatan. Temannya bisa memberi gadget yang bagus, sedangkan dia belum bisa memberi gadget yang bagus. Itu bukan iri, bukan dengki, bukan benci, tetapi ikut senang pada saat saudaranya bisa memiliki sesuatu yang lebih baik dari yang dia miliki itu. Dia ikut senang. Ini luar biasa ini luar biasa, ya. Ya, ini luar biasa. Nah, sempurnanya iman sampai ke tingkat seperti apa? Rasa senang saya itu sampai ke tingkat seakan-akan atau seperti saya sendiri yang mendapatkan gadget bagus itu. Saya sendiri mendapatkan gadget bagus itu. Nah, ini kan luar biasa ini. Ya. Oke. Tercakup juga dalam pengertian la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini lebih tinggi lagi dari itu. Kenapa lebih tinggi? Kalau tadi yang pertama, kita tidak keluar ongkos untuk saudara kita itu, tidak keluar ongkos kita. Tapi melihat saja saudara kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dia, kita ikut senang. Kita ikut senang. Nah, sekarang bahkan ada lebih tinggi lagi. Apa yang menjadikan senang saya, sesuatu yang menjadikan, jadi ma yuhibbu li nafsi, sesuatu yang menjadikan saya senang, maka sesuatu yang sama, saya akan merasa senang kalau juga dimiliki atau didapatkan oleh saudara saya. Wah, ini luar biasa. Umpamanya. Saya baru saja membeli sepatu bagus umpamanya, ya. Baru saja membeli sepatu bagus. Saya pakai, enak dipakai, ya. Dan untuk penampilan juga oke, bukan hanya enak dipakai, tapi untuk penampilan juga oke juga, ya. Gitu ya. Untuk penampilan oke juga. Wah, kalau sepatu yang bagus seperti ini, ya, itu juga dimiliki oleh teman saya yang si Fulan itu, ya. Nah, itu bagus juga itu, ya. Akhirnya saya tidak membeli satu, beli lagi, ya. Dan yang saya beli lagi itu saya kasihkan ke teman saya itu. Supaya dia pun mendapatkan kesenangan yang sama seperti yang saya dapatkan. Nah, ini lebih dahsyat lagi. Itu juga tercakup dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Jadi objek yang dicintai itu adalah sesuatu yang ada pada saudaranya. Sampai ke tingkat apa senangnya? Seperti sesuatu itu seakan-akan yang kita mendapatkannya. Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau semua orang beriman, orang Islam mempunyai dalam hatinya itu terisi dengan mahabbah seperti ini dunia akan sangat indah dan indah luar biasa dunia ini, ya. Terutama di posisi-posisi yang antara kita dan saudara kita itu sama. Posisi yang antara kita dan saudara kita itu sama itu biasanya adalah sumber hasad. Sumber hasad. Padahal hasad itu, iri itu, bahayanya hasad adalah dia mencukur sisi keagamaan kita.
Jadi manakala dalam diri kita itu ada sifat hasad, seakan-akan aspek-aspek keagamaan pada diri kita itu tercukur, terkikis. Semakin luas hasad kita, maka yang tercukur atau terkikis dari diri kita di sisi agama kita semakin luas juga. Nah, itu hasad. Nah, wilayah hasad itu biasanya adalah manakala antara saya dan saudara kita itu ada kesamaan dalam banyak hal. Dan hasad ini Bapak Ibu itu bisa menyerang siapa saja, termasuk menyerang ustadz, termasuk menyerang kiai, ya. Termasuk menyerang juru dakwah, termasuk menyerang mubalik. Nggak ada yang aman ini. Dari sisi potensi, tidak ada yang aman dan maksum dari kemungkinan terkena penyakit hasad. Umpamanya begini, ini sekarang zaman-zaman medsos ini ya. Zaman medsos itu popularitas itu diantaranya diukur dengan jumlah subscriber ya, dan juga diukur dengan jumlah viewer umpamanya. Nah, kita ini sama-sama pengisi acara medsos umpamanya ya. Sama-sama pengisi acara medsos. Nah, melihat teman saya subscribernya kok sudah banyak sekali, ya kan? Gitu. Atau viewernya sudah banyak sekali. Ini setan bisa masuk seperti itu. Masuk untuk satu penyakit berbahaya yang mencukur agama, namanya penyakit hasad. Penyakit hasad. Nah, hadis ini mengajarkan kepada kita, mobil khususnya para pengajarnya sendiri, yaitu para ustadz, para mubalik, para kiai, para ulama, ya, atau siapa sajalah yang pengisi medsos ini, agar dia introspeksi bahwa kesempurnaan iman itu manakala apa yang membuat saudara kita itu senang, kita ikut senang. Kita ikut senang. Jadi kalau subscriber saya banyak, saya senang. Kalau viewer saya juga banyak, saya senang. Kesenangan yang sama juga terjadi pada saat saya melihat saudara saya. Kesenangan yang sama juga terjadi pada saat saya melihat saudara saya mendapatkan seperti yang saya dapatkan, atau bahkan lebih baik dari yang saya dapatkan. Nah, itu maksud apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Begitu juga kalau kita sama-sama menjadi guru atau menjadi dosen. Nah, sekarang ini tolak ukur guru atau dosen itu namanya kumulatifnya, nilai kumulatifnya, kepangkatannya di sana. Kepangkatan di guru dan juga kepangkatan di dosen. Nah, itu juga begitu. Kadang-kadang melihat saudara kita pangkatnya sudah naik, kita belum naik, setan masuk di situ sehingga yang terjadi hasad atau iri. Nah, hadis ke-13 ini mengajarkan kepada kita bahwa iman yang sempurna itu bukan begitu. Iman sempurna adalah sesuatu yang menyenangkan kita. Kita sangat senang kalau sesuatu yang menyenangkan kita itu juga terjadi pada saudara kita. Juga terjadi pada saudara kita. Umpamanya pedagang juga begitu. Sama-sama pedagang. Apalagi bersebelahan di pasar, ya kan? Nah, itu juga pedagang itu potensi. Potensi menjadi bulan-bulanan dan mainan setan. Dengan munculnya hasad dan iri. Munculnya hasad dan iri. Hadis ke-13 ini mengajarkan, ya, kalau saya menjadi senang karena pelanggan saya banyak, dagangan saya laris, maka saya juga ikut senang kalau hal itu pun juga terjadi pada saudara saya sama-sama pedagang. Pada saudara saya sama-sama pedagang. Nah, ini dengan beberapa contoh ini semoga Bapak Ibu, saya tidak tahu satu persatu profesinya sebagai apa ya, maka hadis perenungan kita, oleh-oleh kita, sarapan kita bagi ini adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ma yuhibbu li nafsihi.
Nah, itu luar biasanya adalah bahwa iman bisa menjadi sempurna hanya karena kita mengatur perasaan kita. Iman menjadi sempurna hanya karena kita mengatur perasaan kita, itu perasaan senang akan sempurna iman kita, dan manakala perasaannya adalah perasaan tidak senang, itu kebalikan dari kesempurnaan iman kita. Nah, kalau kita ingin iman sempurna, ya kita atur perasaan kita tuh senang. Jadi seprofesi dengan kita, dia dapat, saya tidak dapat, saya ikut senang. Ya, saya ikut, nah, itu luar biasa ya. Oke, tadi saya juga sudah menyinggung tentang itu hanya mengatur perasaan, nggak pakai modal lain, Hadis ini juga mencakup tadi mengatur perasaan juga, tetapi bahkan kita nambah dengan namanya modal, Ya. Jadi kalau urusan dunia sosial sekarang ini, ya membantu sesama mubalik, sesama ustadz, sesama kiai, sesama penceramah dan pengisi medsos, kita membantu nge-share ya, punya saudara-saudara kita, itu kan ada sedikit modal. Bantu nge-share, ada sedikit modal, supaya sebagaimana saya senang subscriber saya banyak, saya juga senang kalau saudara saya subscribernya juga banyak. Sebagaimana saya juga senang kalau viewer saya banyak, ya saya juga senang kalau banyaknya viewer juga terjadi pada saudara-saudara saya. Yang lain-lainnya begitu, itu ada sedikit modal, ada sedikit usaha ya. Tidak sekedar mengatur perasaan. Nah, modal bisa lebih mahal lagi ya. Ya, tergantung apa yang kita jadikan contoh tadi. Kalau saya tadi mencontohkan membeli sepatu, ya mahalnya modalnya seharga sepatu itu. Terserah apakah sepatu mahal ataukah sepatu murah. Nah, bisa lebih tinggi dari itu, tergantung apa yang akan kita berikan kepada saudara saya atau kepada saudara kita. Karena saya senang, maka saya juga ingin saudara saya senang mendapatkan yang sama seperti yang saya dapatkan. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Bagian terakhir yang saya jelaskan juga dari hadis ini, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, semua yang saya ceritakan tadi dengan contoh-contohnya itu ya, modalnya adalah manakala kita memiliki sesuatu yang namanya cinta. Ya. Jadi usahanya adalah bagaimana kita menumbuhkan dalam diri kita namanya cinta itu ya. Yang lalu dengan cinta ini kemana-mana dan kepada siapa saja kita akan menebarkan perasaan cinta itu ya. Nah, inilah kalau kita seorang pejuang dalam satu organisasi ya, yang mana organisasi itu mempunyai cita-cita ya, tentu apa yang dicita-citakan oleh kita belum tentu dipahami oleh yang lainnya. Kalau kita merasa bahwa apa yang kita cita-citakan itu membawa kebaikan untuk diri kita, membawa kebaikan untuk keluarga kita, membawa kebaikan untuk masyarakat kita, membawa kebaikan untuk negara dan bangsa kita, membawa kebaikan untuk agama kita, maka dengan modal cinta yang ada dalam hati itu, ya kita melakukan namanya pergerakan. Pergerakan apa? Pergerakan menebar cinta. Perlu modal ya. Paling tidak kalau di lingkungan itu modalnya ya kita nongkrong gitu ya. Kita ngobrol, kita berbicara dengan orang-orang ya. Dalam pembicaraan itu ya, ini sekarang ada teorinya, berbicara itu sekarang ada teorinya, ada ilmunya. Ya.
boleh kita gunakan ilmu itu ya, supaya pembicaraan kita efektif, ya, supaya pembicaraan kita itu tepat sasaran, supaya pembicaraan kita itu tepat guna. Ya, boleh kita gunakan ilmu itu, teori itu, ya, karena itu sifatnya humanis saja, ya, manusiawi saja kita gunakan. Apa spirit yang kita bawa saat kita menjalankan agenda itu atau kegiatan itu? Spirit yang kita bawa adalah kita menebar cinta, yaitu kita punya keyakinan apa yang kita cita-citakan, apa yang kita perjuangkan akan membawa kebaikan untuk diri, keluarga, masyarakat, agama, negara, dan bangsa ini. Maka kita juga senang jika hal itu terjadi pada yang lain dari diri kita. Gitu ya. Nah, ini menginspirasi hadis ini sampai ke sana Bapak Ibu ya. Yang dimakan Allah Taala. Umpamanya kita merasa ya mendapatkan satu tulisan yang bagus ya. Tulisan yang bagus yang membawa manfaat dunia akhirat. Membawa manfaat dunia akhirat. Nah, saat kita modal sedikit nge-share itu, spirit saat nge-share itu bukan spirit kebencian. Ya, bukan spirit dengki, bukan spirit iri, tapi spirit karena sebagaimana saya senang membaca tulisan ini, saya juga senang kalau saudara kita berkesempatan membaca tulisan yang sama, maka saya share kepada dia. Atau saya mendapatkan potongan video, umpamanya, ya. Potongan video, atau potongan gambar, atau potongan apa sajalah, podcast atau apa ya. Saya merasa senang mendapatkan itu, maka saya membayangkan teman saya pasti juga akan senang kalau mendapatkannya. Maka dengan spirit cinta seperti itu, kita share kepada teman-teman kita. Ya. Nah, begitu juga kalau kita senang bahwa umpamanya di Jakarta ini, umpamanya ibu kota, sudah banyak yang sudah paham. Tapi saya melihat di provinsi lain masih banyak yang belum paham dengan apa yang kita cita-citakan. Dan kita senang kalau cita-cita itu akan terwujud. Ya maka kita berjalan meninggalkan ibu kota menuju ke tempat yang di situ orang belum paham. Ya, spirit apa yang mendorong kita berbuat demikian? Nah, spiritnya adalah spirit yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, kalau kita sudah bisa melakukan seperti itu, maka hal itu menjadi wujud, menjadi bukti dari sempurnanya keimanan pada diri kita. Ya. Keimanan pada diri kita. Itu ya. Jadi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nah, perasaan cinta dalam bentuknya yang paling tinggi dan paling luar biasa ini, seperti inilah yang dulu terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga setelah beliau mendapatkan amanat dari Allah SWT menjadi Nabi dan Rasul, nyaris beliau tidak rehat. Nyaris beliau tidak rehat dan tidak pernah menyerah, tidak pernah stop, tidak pernah berhenti, terus siang malam selalu mencari peluang, mencari kesempatan. Satu cara buntu, beliau cari cara yang lain. Ya. Satu usahanya mentok, beliau cari dengan cara yang berbeda, terus menerus ya. Nah, untuk menyampaikan risalah yang beliau terima dari Allah SWT, karena beliau meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa itulah yang akan menyelamatkan orang-orang itu dunia dan akhirat. Dunia dan akhirat. Itu juga yang menyebabkan salah satu contoh kasusnya beliau mempunyai tetangga Yahudi. Mempunyai tetangga Yahudi, dan Yahudi itu mempunyai anak kecil, ya. Anak kecil yang biasa bermain bersama anak-anak kaum muslimin, dan beliau menyaksikan. Itu si fulan lagi main dengan fulan ya. Nah, suatu kali si anak Yahudi ini kok tidak lagi bermain. Tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan. Maka beliau bertanya kepada teman-temannya, si fulan itu mana? Si fulan. Teman-temannya menjawab, si fulan lagi sakit Rasulullah, ya. Nah, begitu mendengar si fulan yang anak kecil itu sakit, ini bagaimana perasaan ya Bapak Ibu, ini luar biasa ya. Raut muka Rasulullah SAW itu langsung berubah menjadi merah. Merah ya. Kenapa raut muka beliau berubah menjadi merah? Karena
ada perasaan yang berkecamuk pada diri beliau. Antara cinta di satu sisi, khawatir di sisi yang lain, ketakutan juga ada, ya kan? Jadi cinta, takut, wah, macam-macam, nah, campur aduk sehingga raut muka beliau berubah seketika. Ya. Dan beliau kemudian mengajak beberapa sahabatnya untuk mendatangi tetangganya itu. Maka beliau datangi tetangganya Yahudi itu, meminta izin kepada orang tuanya untuk melihat keadaan si anak. Melihat keadaan si anak. Ya. Dan ternyata si anak itu waktu dilihat oleh Rasulullah SAW, dia sudah dalam keadaan sakaratul maut. Sudah hampir meninggal dunia, sakaratul maut. Beliau semakin panik, jadi kelihatan banget beliau itu panik. Ya kan? Nah, apa yang membuat beliau panik nanti kita lanjutkan ceritanya. Ya. Kita akan ketahui dari lanjutan ceritanya. Nah, setelah kelihatan panik itu, ya, akhirnya beliau berkata kepada anak itu, ya gulam, wahai anak kecil, Qul la ilaha illallah wa anni rasulullah. Wahai anak kecil, ucapkan, segera ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Segera ucapkan itu. Segera ucapkan itu. Ya, belum kelihatan panik itu ya. Meminta anak kecil itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, anak kecil itu tahu bahwa dia anak Yahudi dan bapaknya nggak suka kepada Rasulullah SAW. Maka dia melirik kepada bapaknya. Dia melirik kepada bapaknya. Gitu, minta izin gitu, seakan-akan lirik gitu ya. Bapaknya itu mungkin berpikir cepat juga mungkin ya. Kira-kira jalan pikiran bapaknya itu kira-kira ya, kalau kita omongkan itu adalah, ini Muhammad ini maunya apa ini ya? Kalau dia itu politisi gitu ya. Kalau politisi ngajak-ngajak orang, itu kan ngajak supaya mendapatkan tambahan suara. Ngajak supaya dapat tambahan suara. Lah ini anak saya kan sebentar lagi mati. Jadi kalaupun dia mengikuti apa maunya Muhammad dengan bersyahadat itu, sebentar lagi mati itu ya. Mati, sedangkan pemilu masih jauh, kira-kira kalau bahasa kita begitu ya. Ini pemilunya masih jauh tuh, apa untungnya Muhammad? Anak saya itu suruh mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, dicari-cari oleh dia, ditimbang-timbang oleh dia, ini apa maunya Muhammad? Tidak ketemulah yang sifatnya duniawi itu. Tidak ketemu. Pasti kata Yahudi ini dalam hatinya, ya ada sesuatu yang Muhammad senangi kalau terjadi pada anak saya kalau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya kata Yahudi itu kepada anaknya, Atik Abul Qasim. Udah turuti saja maunya Abul Qasim. Maksudnya maunya Nabi Muhammad itu apa? Kamu turuti saja. Ya. Akhirnya karena sudah mendapatkan perkenan dari bapaknya, anak itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Rasulullah. Setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, tidak lama setelah itu, anak itu meninggal dunia. Dan begitu anak tadi meninggal dunia dalam keadaan sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, raut muka Rasulullah langsung seketika berubah lagi. Berubah, kelihatan sangat senang sekali. Terlihat dari warna muka beliau SAW yang kelihatan berseri-seri. Cerah, berseri-seri, terang gitu ya, bercahaya. Nah, sampai ke tingkat seperti itu. Apa yang membuat beliau melakukan demikian? Ya, karena pada diri beliau, pada hati beliau itu dipenuhi oleh rasa cinta yang luar biasa. Cinta yang mendorong beliau melakukan semua itu, yang intinya adalah beliau sangat senang kalau di akhirat nanti masuk surga. Kesenangan yang sama akan beliau dapatkan manakala menyaksikan anak tetangganya yang Yahudi itu juga ikut masuk surga bersama beliau. Itu ya. Jadi spirit seperti itulah yang dalam tingkat dan levelnya yang sangat luar biasa, yang sangat tinggi, yang dulu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW, sehingga beliau mau bercapek-capek, berlelah-lelah, bahkan sakit-sakit, berdarah-darah, berjuang sedemikian rupa, karena beliau ingin sebanyak mungkin orang itu bisa diselamatkan dari ancaman neraka untuk bersama-sama memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kaum muslimin jamaah
Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, itu kan hidup bersama Rasulullah SAW. Hidup bersama Rasulullah, merasakan betul seperti apa spirit cinta itu, ya, spirit cinta itu menyelimuti dan bahkan memenuhi seluruh relung-relung bagian tubuh dari rongga-rongga Rasulullah SAW. Maka mereka pun menangkap spirit yang sama secara perilaku, bukan hanya secara kauli, bukan hanya secara sabda. Spirit yang sama secara fi'li, setelah secara kauli dirasakan oleh para sahabat, maka mereka juga dengan spirit cinta yang sama itu kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia yang mampu mereka jangkau pada waktu itu. Yang mampu mereka jangkau pada waktu itu. Sehingga banyak sekali sahabat-sahabat Nabi itu makamnya atau kuburannya itu tidak berada di Madinah. Karena banyak dari mereka menyebar kemana-mana. Menyebar kemana-mana, ya. Salah satu makna dari penyebaran itu adalah mereka kemana-mana itu menebarkan cinta yang memenuhi hati mereka. Cinta tentang apa? Kalau mereka senang di akhirat nanti mereka masuk surga, mereka juga sangat senang kalau orang lain pun juga akan masuk surga bersama dengan mereka. Untuk itulah ya mereka menyebar. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, ya, Bapak Ibu mungkin sebagiannya tahu bagaimana kita pernah menjadikan cinta ini sebagai tagline perjuangan kita, ya. Kita pernah menjadikan cinta itu sebagai tagline perjuangan kita. Nah, sekarang tagline itu saya jelaskan, tagline itu punya dasar, ya, punya dalil, ya, yaitu dari hadis, diantaranya hadis yang ke-13 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, ya. Kemana-mana kita menebar cinta, ingin dan merasa akan sangat senang manakala orang lain pun mendapatkan kebaikan yang sama yang akan dan sudah kita dapatkan. Itu ya. Oke. Ini hadis yang ke-13, ya. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa lisal muslimin fastaghfirullahal rahim. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan salat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.